Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat yang cukup cerah ini kita masih bisa bersama-sama untuk hadir dalam rangka kajian rutin Duha setiap Sabtu pagi. Semoga niatan kita dari rumah ingin menjadi amal kebajikan yang insya Allah akan menjadi pahala bagi kita semua. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Arif Ma'ruf LCMPD akan menyampaikan materi mengenai mengapa kita meneladani Rasulullah. Bulan sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai tema yang hampir sama, cuma judulnya hampir serupa, cuma berbeda. Cinta Rasulullah pada umatnya. Cinta Rasulullah pada umatnya. Cinta Rasulullah pada umatnya itu di bulan kemarin. Sekarang adalah mengapa kita meneladani Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kami ingatkan kepada para jamaah untuk menjaga adab selama ada dalam kajian ilmu, untuk tidak, mohon maaf, mengobrol, main handphone atau sebagainya, terfokus pada apa yang akan kita sampaikan. Baik, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سيد السادات اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. أما بعد. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan akidah-akidah kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu thalabul ilm, mencari ilmu pengetahuan tentang agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam teriring untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikut yang setia sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, kalau kemarin atau bulan lalu kita membahas tentang cinta Rasulullah kepada umatnya, bahwa Rasulullah begitu sangat sayang kepada kita, sangat cinta kepada kita dan sangat perhatian kepada kita, sehingga di akhir hayatnya yang diingat adalah kita umatnya ini. Ummati, ummati, ummati. Itu Rasulullah di akhir hayatnya. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Rasulullah masih resah dengan umatnya ini. Rasulullah masih khawatir kalau umatnya ini nanti akan mendapatkan berbagai macam bencana seperti yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Rasulullah juga masih resah, masih sedih, masih masih berat rasanya kalau umatnya ini tidak masuk surga. Sehingga itulah yang kata Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Wahai Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Baik, jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah
mengapa kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kenapa kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa urgensinya? Apa manfaatnya? Apa kepentingan kita sehingga kita perlu untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik. Rasulullah adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Ya. Makanya beliau disebut dengan khairul bashar. Khairul bashar, manusia terbaik. Bahkan khalqul bashar, khairul khalqi. Khairul khalqi. Makhluk yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, merupakan teladan terbaik. Jadi Rasulullah adalah manusia yang merupakan sebagai teladan terbaik bagi manusia. Ya, manusia terbaik, teladan terbaik, sehingga beliau adalah manusia yang patut untuk dicontoh oleh siapa saja. Dicontoh dalam segala hal, baik dalam masalah agama maupun dalam masalah kehidupan biasa, dalam masalah beribadah, dalam masalah berakidah, dalam masalah berakhlak, dalam masalah semuanya Rasulullah adalah merupakan teladan terbaik. Itu Rasulullah SAW. Ya. Sampai dalam bergaul adalah yang terbaik. Dalam bergaul dengan masyarakat, dalam bergaul dengan tetangga, dalam bergaul dengan istri, dalam bergaul dengan anak-anak, dengan cucu-cucunya, bergaul dengan orang tua atau mertuanya, bergaul dengan siapa saja, Rasulullah adalah merupakan figur terbaik. Maka siapa saja bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemimpin itu bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya. Seorang suami yang mencontoh Rasulullah SAW dalam sebagai kepala rumah tangga. Seorang misalnya pedagang mencontoh Rasulullah dalam perdagangannya. Seorang ahli ibadah mencontoh Rasulullah dalam ibadahnya. Ya, seorang pegawai misalnya seperti Rasulullah dalam masalah kepegawaiannya dan seterusnya. Bahkan saya masalah pemimpin negara, Rasulullah juga dalam pemimpin negara juga yang terbaik. Ya. Kemudian dalam masalah ekonomi jelas, Rasulullah juga dalam pemimpin ekonomi. Dalam masalah berpakaian, Rasulullah juga dalam terbaik terbaik dalam berpakaian dan seterusnya. Seperti itu semuanya bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah, dan Rasulullah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa. Itu Rasulullah SAW. Sehingga beliau adalah merupakan manusia terbaik, manusia terunggul, ya. Bahkan terutama akhlaknya. Adalah Rasulullah terbaik. Dikata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jemaah rahimakumullah, maka inilah Rasulullah SAW. Bahkan pernah ada penelitian, ya, seorang ini bukan Muslim, namanya Michael Hart. Ya, dia itu menulis tokoh-tokoh dunia yang paling berpengaruh. Tokoh-tokoh dunia ada 100 orang tokoh dunia sejak zaman dulu kala sampai hari ini begitu. Sampai pada masa zamannya Michael Hart.
Dari zaman dahulu sampai pada masa pagi itu ditulis 100 tokoh terpengaruh, ya, yang paling berpengaruh di dunia ini. Dan dia mengatakan apa? Nomor satu yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal dia bermuslim. Dia bermuslim, tapi dia nulis nomor satu adalah Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, jadi ini ada pengakuan dari orang non muslim. Kalau dia teliti secara ilmiah dari sejarah-sejarahnya dan sebagainya, maka dia bisa menyimpulkan bahwa tokoh yang paling paling besar pengaruhnya di dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang non muslim mengakui itu, ya. Dan Allah telah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu untuk kalian adalah uswatun hasanah, teladan terbaik untuk kalian semuanya. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu maka kita diwajibkan untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah, ya. Nah, ini mencintai Rasulullah adalah salah satu prinsip yang pokok dalam agama. Mencintai Rasulullah adalah salah satu prinsip yang pokok dalam masalah agama. Ya, jadi mencintai Rasulullah adalah keharusan, dan tidak akan sempurna iman seseorang kalau belum mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau belum mencintai Rasulullah lebih dari yang lain. An Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi kata Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman kalian, atau tidak beriman kalian, atau belum sempurna iman kalian sampai aku lebih dicintai oleh kalian daripada cinta kalian kepada anak kalian, daripada kepada orang tua kalian, dan daripada pada manusia seluruhnya. Jadi belum sempurna iman seseorang kalau belum lebih mencintai Rasulullah dari yang lain. Ya, kalau belum sampai cintanya tidak lebih besar kepada Rasulullah daripada yang lain, maka itu belum sempurna imannya. Ya, jadi harus mencintai Rasulullah lebih besar ketimbang kepada yang lain-lain. Maka lihat bagaimana Umar bin Khattab, cintanya Umar bin Khattab, cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Umar Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilayya min nafsi. Jadi Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai. Engkau adalah orang yang lebih aku cintai daripada semuanya. Illa min nafsi, kecuali diriku ya Rasulullah. Cintaku kepada engkau sama dengan cintaku kepada diriku ya Rasulullah. Aku mencintai engkau lebih besar ketimbang kepada anak-anakku, ketimbang kepada orang tuaku, kepada orang lain. Tapi cintaku kepada engkau ya Rasulullah sama dengan cintaku kepada diriku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah bersabda, la, tidak wahai Umar, belum, enggak boleh wahai Umar, la, enggak wahai Umar. Alladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Ya, demi zat yang jiwa pada badannya, ya, sampai kamu mencintai aku lebih besar ketimbang kepada dirimu wahai Umar. Itu baru benar wahai Umar. Ya, la hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai engkau bisa mencintai aku lebih besar daripada cintamu kepada dirimu wahai Umar.
Jemaah rahimakumullah, maka Umar kemudian berbenah diri, ya, memperbaiki keimanannya, sampai kemudian merasa bahwa dirinya sudah mencintai Rasulullah lebih besar ketimbang kepada diri sendiri. Maka faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan Rasulullah SAW, fa innahu al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, wallahi demi Allah ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, al-ana ya Umar. Nah, sekarang ini baru benar wahai Umar. Sekarang baru benar wahai Umar, sampai engkau mencintai aku lebih besar daripada diriku wahai Umar. Ya, daripada dirimu wahai Umar. Jauh rahimakumullah, ini cinta Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Kalau Umar itu bisa mengungkapkan, Umar itu orangnya yang apa yang dalam hatinya itu diungkapkan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu. Apa yang diucapkan sama dengan yang ada di hatinya. Dia bukan orang yang suka basa-basi. Ya, dia bukan orang yang suka ya, banyak omongnya sementara hatinya beda, enggak. Itu Umar, apa yang diomongkan itu ya dalam hatinya itu Pak. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu. Dia pandai itu. Jadi dia apa yang sama dengan hatinya, persis itu. Itulah Umar bin Khattab, sehingga ini mewakili perasaan dia sebenarnya. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, namun banyak sekali orang-orang yang mengaku cinta Rasulullah SAW, tapi sekedar ucapan saja, banyak begitu. Aku cinta Rasulullah, tapi perbuatannya tidak menjadi itu. Banyak orang yang mengaku cinta Rasulullah hanya sekedar apa? Senang-senang. Apa? Perayaan, mengadakan apa? Maulidan. Bagus sih, cuma kadang-kadang hanya di situ kadang-kadang. Ya, rame-rame mengikut menyambut Rasulullah SAW, atau menyambut kata Rasulullah SAW, atau menyambut kata Rasulullah SAW, memperingati kata Rasulullah, maulidan, senang. Tapi sholatnya aja kadang-kadang tidak rutin, kadang-kadang bolong-bolong masih ya. Tapi begitu ada perayaan maulid senang luar biasa. Nah, gak cukup itu sebenarnya. Cinta Rasulullah bukan sekedar senang seperti itu, bukan sekedar suka maulidan, meskipun kalau maulidan boleh aja, tapi bukan hanya sekedar itu. Ya, katakan maulidan sampai malam, subuhnya nggak sholat. Ya, bagaimana mau mencinta Rasulullah SAW? Ya, iya. Jadi karena capek kemalaman, ya, sampai malam sampai jam 1 belum selesai juga, kemudian subuhnya nggak sholat. Itu mana itu cinta Rasulullah SAW? Ya, cinta Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang penting. Ya, inilah Rasulullah SAW diutus adalah untuk ditaati dan diikuti, bukan sekedar dirayakan saja, bukan sekedar diperingati saja, tapi yang penting adalah diikuti dan ditaati. Itu yang penting. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang datang kepada kamu dari Rasulullah SAW, fakhudhu, maka ambillah itu. Ya, apa yang Rasulullah perintahkan, ambil itu. Apa yang Rasulullah contohkan, ambil itu. Fakhudhu, ambillah itu. Ya, wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kalian ambil. Fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan semua yang dilarang oleh Rasulullah kepada kalian maka fantahu, maka jauhilah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu, seorang sahabat Rasul, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, itu apa maksudnya?
Fayu'ta la yu'sa, kata Jibril. Ayyu'ta la yu'sa, yaitu ditaati bukan bukan membangkangi. Jadi an yu'ta wa la yu'sa. Ya, jadi ditaati bukan kemudian dilawan perintah-perintahnya. Itu bertakwa. Wa an yuzkar wa la yunsa, dan terus diingat bukan dilupakan. Wa an yuskar wa la yukfar, dan disyukuri bukan malah dikufuri. Itu takwa, kata Ibnu Mas'ud. Jadi ditaati bukan dimaksiati, diingat bukan dilupakan, dan disyukuri bukan diingkari atau dikufuri. Inilah menurut Abu Bakar taqwa situ. Jadi takwalah pada Allah, takutlah pada Allah, artinya adalah ikuti Allah. Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Allah menyuruh kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Maka ikuti itu. Wala yu'sa, dan jangan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yuzkar, dan ingatlah Allah, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Wa yuskar, dan disyukuri. Wala yukfar, dan jangan diingkari. Nah, rahimahumullah, maka Rasulullah itu adalah diutus oleh Allah adalah untuk ditaati, bukan untuk hanya sekedar diakui bahwa kita mencintainya. Maka kalau kita mencintainya itu harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jemaah rahimakumullah, kita mulai. Mengapa kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ya, mengapa kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selain yang tadi, selain karena Rasul adalah orang yang terbaik, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling bagus ibadah-ibadahnya, orang yang paling bagus penampilannya, orang yang paling bagus sikap-sikapnya kepada semua orang, ya. Kemudian juga ada sisi lain bahwa pertama adalah bahwa ketika kita mencintai Rasulullah atau mengikuti Rasulullah, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kalau kita mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah, itu adalah merupakan bukti bahwa kita cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, inilah kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, dan juga berarti jika kalian mencintai Allah, jika kalian mencintai Rasulullah SAW, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau kamu mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, maka ikutilah aku, fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, katakan Muhammad, katakan kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, mencintai Rasul, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana? Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kalau kalian mengikuti Rasulullah SAW, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Apa syaratnya? Mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah. Maka Allah cinta sama kita dan dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau kita mengaku cinta Rasulullah, ya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Gak ada gunanya kita ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta Rasulullah, tapi gak mau mengikuti Rasulullah SAW. Jadi sebagai pembuktian bahwa kita cinta Allah, cinta Rasulullah SAW. Lihat juga ucapan Imam Asy-Syafi'i. Qala Imam Asy-Syafi'i, ya, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Ya, syairnya beliau. "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau cintamu itu benar, kamu pasti mentaatinya. Sungguh orang yang tak cinta akan mentaati yang dicintai. Ya, jadi kalau cinta pada Rasulullah itu benar, maka pasti kamu akan mentaati Rasulullah SAW. Ya, karena orang yang cinta itu akan mentaati yang dicintai. Ya, ya bapak, ibu ya, bapak kalau mencintai istrinya, wah apa yang dimau istrinya diikuti itu biasanya Bu ya. Sama Bu, kebalikannya Bu, kalau ibu mencintai suami, ikuti kata suami, nah gitu. Ya, kalau mencintai itu pasti akan diikuti. Ya, itu. Ya. Ya, kalau nggak mau ngikutin itu ya, itu gombal namanya, tidak gombal namanya Bu ya. Kalau cinta ya pasti akan diikuti. Nah itu. Jadi, laukan hubbuka shadiqan la ata'tahu. Ya, kalau cintamu itu benar, kamu pasti akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta itu akan mentaati yang dicintai. Ya. Jadi ini merupakan bukti ya, bukti bahwa kita mencintai Allah, bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Kita tidak seperti itu. Jadi mentaati, mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Makanya kemudian kita lihat banyak orang yang mengaku saya cinta Rasulullah, cinta Allah, tapi lihat aja, baru masalah sholat aja kadang-kadang nggak benar sholatnya, ya kan? Katanya mencintai Rasulullah, tapi dia masih suka menyakiti keluarganya. Rasulullah nggak pernah cinta keluarganya. Bagaimana mau bilang cinta Rasulullah sementara kita tidak berusaha untuk menjadi Rasulullah SAW? Nah ya. Rasulullah itu adalah sangat cinta kepada anak yatim. Sebenarnya kita kadang-kadang kurang cinta kepada anak yatim. Suka menghargai anak yatim, suka mencemooh anak yatim. Oh, dasar anak yatim, nakal dan sebagainya. Begitu biasanya kita. Kalau kita Rasulullah seperti itu, ikuti Rasulullah SAW. Contoh Rasulullah SAW, kalau kita memang mencintai Rasulullah SAW, buktikan bahwa kita cinta Rasulullah dengan cara seperti itu. Dengan cara mengikuti Rasulullah, bagaimana Rasulullah berakhlak, bagaimana Rasulullah beribadah. Lihat, Rasulullah itu ibadahnya bagaimana? Luar biasa. Hampir Rasulullah itu setiap hari itu bangun sepertiga akhir malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir seperti terus. Ya. Kalau kita mungkin sekitar jam 3 selalu bangun. Selalu bangun jam 3 Rasulullah. Selalu bangun dan kemudian sholat. Terus Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mengaku cinta Rasulullah, bagaimana kita tidak bisa mengikuti Rasulullah SAW? Kalau cinta itu Rasulullah SAW, ya, itu. Apalagi dalam masalah yang lain. Ya, bersikap dengan tetangga, bersikap dengan keluarga, bersikap dengan orang lain, itu Rasulullah luar biasa. Maka kita harus mengikuti Rasulullah kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah ya. Jadi kita harus tahu bahwa bagaimana cinta Rasulullah kepada kita, umatnya. Maka kita pun memang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan buktikan bahwa cinta kita itu bukan cinta cinta gombal gitu kan. Bukan cinta gombal, tapi gini kata Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Jika memang benar cintamu itu, pasti kamu mau mentaatinya. Ya, innal muhibba liman yuhibbu muti'u.
Sesungguhnya orang yang cinta itu akan mentaati yang dia cinta. Baik ya, ini yang pertama. Jadi merupakan bukti, sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah itu adalah dengan mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kedua jemaah rahimahumullah, yang dari pertama, syartun liqabulil ibadah. Bahwa mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah itu merupakan syarat diterimanya ibadah kita. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, tidak akan diterima ibadah kita tersebut. Ya, maka supaya diterima amal ibadah kita, maka kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah. Ya. Lihat kata Rasulullah SAW, an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Lihat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia berkata dia berkata tentang ucapan Rasulullah. Kalau Rasul bersabda, Aisyah mengatakan kepada kita bahwa Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada, artinya beribadah kepada Allah tapi tidak mau mengikuti Rasulullah, bikin sendiri, cara beribadah bikin sendiri, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Man ahdatsa, siapa saja yang membuat hal-hal baru, mengada-adakan yang tidak ada dari Rasulullah SAW, tidak mengikuti Rasulullah SAW, ya, malaisa minhu, yang tidak bukan dari Rasulullah SAW, fa huwa raddun, maka amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa saja yang mengada-adakan di dalam masalah agama ini, membuat hal yang baru yang tidak ada contoh dari Rasulullah, yang tidak mengikuti Rasulullah, ya, yang tidak ada perintah dari Rasulullah SAW, bahwa raddun, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis lain Imam Muslim mengatakan, ya, dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal, perbuatan, laisa alaihi amruna, tidak berdasarkan perintah dari kami, tidak berdasarkan mencontoh dari kami, dari Rasulullah SAW, tidak ada dari Rasulullah SAW, tidak mengikuti Rasulullah SAW, wa huwa raddun, maka amal tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengikuti Rasulullah, apalagi dalam masalah-masalah ibadah, harus ikutin Rasulullah SAW. Jangan mentang-mentang yang lagi subuh, lagi semangat, mau olahraga sekalian, subuhnya 5 rakaat, nggak akan diterima, ya, meskipun semangat, ya, meskipun saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini, ikhlas karena Allah, ya, saya semangat ini, ya, jangan 2 rakaat, 10 rakaat juga saya mau ini, gitu kan, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai kemudian kita capek-capek beribadah tapi akhirnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Makanya kemudian kata Rasulullah SAW, masalah sholat misalnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, ya, seperti kalian melihat aku sholat. Berarti ada cara-cara pun seperti itu.
tata caranya, berdirinya bagaimana, takbirnya bagaimana, naruh tangannya di mana, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana. Itu ikut Rasulullah SAW. Jangan membuat cara sendiri, ya. Itu harus ikuti Rasulullah SAW. Khudu anni sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian itu berlaku sholat. Berarti bagaimana? Ya Ustaz, kita kan dari Rasulullah SAW. Berarti kita belajar membaca sejarah Rasulullah, membaca hadis Rasulullah SAW. Bagaimana dulu Rasulullah ketika sholat. Ya, makanya harus belajar, mempelajari bagaimana dulu Rasulullah SAW ibadahnya bagaimana, sholatnya bagaimana, supaya nanti kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. Sujudnya bagaimana? Nah ini lihat sujud bagaimana. Ada sujud itu tangannya begini. Ya laki-laki nggak boleh begini. Ya, ininya nggak boleh nempel ke tanah. Kata Rasulullah SAW itu sujud yang seperti itu seperti anjing katanya. Ya tangannya nempel semuanya di tanah begini. Ya, harus diangkat. Nah, gini diangkat begini. Nah kalau perempuan ikutin para ummatul mukminin, Ummu Aisyah dan seterusnya, itu kalau perempuan ke dalam begini, sikutnya ke dalam begini ya. Kalau laki-laki begini malahan. Ya, laki-laki begini, kalau perempuan begini. Nah gitu ya. Itu sujudnya seperti itu. Nah, supaya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gitu ya. Jadi mengikuti Rasulullah itu adalah merupakan syarat diterimanya ibadah kita. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, maka bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat juga saya mengatakan khudhu anni manasikakum. Nah ini dalam masalah haji atau umroh. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku tentang tata cara manasik kalian. Ya, ibadah kalian, manasik haji. Contoh Rasulullah, jangan cara sendiri. Ya. Itu. Jadi semuanya adalah sesuai dengan tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan wukuf di Arafahnya kapan? Jangan bikin sendiri ya. Kapan wukuf di Arafah? Gitu. Jadi Rasulullah SAW pokoknya bagaimana? Ya. Wukuf di Arafah itu adalah ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan wukuf sendiri. Udah saya nanti aja orang banyak bisa aja saya wukufnya gitu. Tanggal 10 datang. Ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanggal 9 rame gitu kan. Kita kuburan besok aja deh yang sepi gitu. Bikin sendiri namanya itu ya, wukuf. Kamu tanggal 10 enak. Tak rame-rame di sana. Gak bisa juga. Atau sebelumnya tanggal 8 sudah wukuf di Arafah. Mumpung kadang-kadang berdutas akan duluan misalnya begitu. Biar cepat duluan, wukufnya cepetan gitu kan. Gak bisa ya. Harus tanggal 9 sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Jadi harus mengikuti Rasulullah. Kalau tidak gitu maka ditolak namanya. Itulah kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum. Ya rahimahumullah, maka seorang ulama besar Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini tabi'in ya, lahir tahun 21 Hijriah. Imam Hasan Al-Basri lahir tahun 21 Hijriah, meninggal tahun 110 Hijriah. Agak panjang umurnya, berarti 90 tahun. Ya. Umurnya sampai 90 tahun beliau. Jadi ini Imam Hasan Al-Basri adalah seorang sahabat, seorang tabi'in tetapi bobotnya seperti sahabat, itu Hasan Al-Basri. Jadi dia adalah anak seorang budak. Budaknya siapa? Budaknya Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Dia lahir tahun 21 Hijriah. Rasulullah sudah wafat. Rasulullah berapa wafatnya Bu?
Rasulullah wafat tahun berapa? Saya tanya dulu. Katanya sini sama Rasulullah. Tahun berapa Rasulullah wafat? Ayo. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Ya, Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Ya. Jadi Rasulullah itu di Madinah itu selama kurang lebih 10 tahun. Rasulullah di Madinah selama 10 tahun dan wafat tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, sama dengan lahirnya bulan Rabiul Awal juga. Ya. Jadi Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Tahun 21 Hijriah, 10 tahun kemudian lahirlah Imam Hasan Al-Basri. Nah, ini adalah anak seorang budaknya Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah bekerja sama ketika ibunya Hasan Al-Basri ini bekerja kepada Ummu Salamah, nah rupanya lagi sibuk kerja, Hasan Al-Basri kehausan. Ya, sementara ibunya sedang bekerja. Maka Ummu Salamah itu kemudian menggendong-gendongnya, disusu sama Ummu Salamah, keluar susunya. Dan dia menyusu kepada Ummu Salamah. Inilah kemudian para ulama mengatakan ini keberkahannya Ummu Salamah, sehingga nanti dewasanya beliau menjadi seorang tokoh besar. Karena keberkahan menyusu kepada istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah ini. Ya. Maka dewasanya dia nanti menjadi tokoh besar, menjadi seorang ulama besar, sehingga para ulama mengatakan bahwa dia meskipun tabi'in tapi bobotnya, kualitasnya sama dengan sahabat. Itu Imam Hasan Al-Basri. Ya, dia wafat tahun 110 Hijriah. Nah, beliau mengatakan di sini, la yasihul qawlu illa bi'amal. Wala yasihhu qaulun wa amalun illa biniyatin. Wala yasihhu qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Ya, kata beliau, la yasihhul qaulu illa bi'amal. Tidak sah suatu ucapan kalau tidak disertai dengan amal. Ya, la yasihhu qaulun illa bi'amal. Tidak sah ucapan kalau tidak disertai dengan amal. Ngomong doang, ya omong doang, nggak ada buktinya gitu kan. La yasihu qaulun illa bi'amal. Maka tidak sah, tidak diterima oleh Allah ucapan doang tanpa ada amal perbuatan. Wala yasihu qaulun wa amalun illa biniyatin. Dan orang yang ngomong juga, beramal juga masih tidak sah, masih tidak diterima Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan niat yang benar. Illa biniyatin. Kalau tidak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bagus ucapannya, bagus amal perbuatannya, tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka juga tidak benar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi la yasihu qaulun wa amalun illa biniyatin. Ya. Maka harus dengan niat yang benar dan ikhlas. Nah, sekarang ucapannya benar, amalnya benar, niat ikhlas, tapi juga tidak diterima Allah. Wala yasihu qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Ya, tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ucapan yang bagus, perbuatan yang bagus, niat ikhlas tetapi tidak mencontoh Rasulullah. Tidak mengikuti Rasulullah. Wah, bagus tuh cara ibadahnya indah, tapi kalau nggak ikuti Rasulullah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti Rasulullah SAW. Tidak sah, tidak diterima ucapan, perbuatan dan niat ikhlas kalau tidak disertai dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ucapan benar, perbuatan benar, ikhlas karena Allah, dan juga harus mengikuti
mengikuti atau mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan siapa? Imam Hasan Al Basri. Imam Hasan Al Basri. Baik, jemaah rahimahullah, yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sababun min asbabi dukhulil jannah. Bahwa mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah itu adalah salah satu sebab bisa masuk surga. Salah satu sebab bisa masuk surga itu adalah dengan mengikuti Rasulullah, dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus mengikuti Rasulullah kalau ingin masuk surga. Harus mengikuti Rasulullah kalau masuk surga. Karena sebab, salah satu sebab bisa masuk surga adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW di sini, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Siapa namanya Rasulullah masuk surga? Surga begitu indahnya, nikmatnya, kok ada yang tidak mau ya Rasulullah? Rasulullah terus menjawab, siapa yang mentaati aku akan masuk surga, dan siapa saja yang durhakai aku, dialah sesungguhnya yang tidak mau masuk surga. Ya, berarti apa? Berarti untuk bisa masuk surga harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak mengikuti Rasulullah itu adalah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi, maka harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ingin masuk surga. Ya, jadi inilah jemaah rahimakumullah, jadi bahwa mengikuti adalah ada suatu keharusan karena kita ingin masuk surga. Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Ya, semuanya pasti ingin masuk surga semuanya. Nah itu. Tapi orang ketika disuruh untuk mentaati Rasulullah, kadang-kadang nggak mau. Mau masuk surga, mau. Tapi untuk surga nggak mau. Ya, ucapan dengan perbuatan bertentangan namanya ya. Masuk surga, mau. Mau ikut Rasulullah, nggak mau. Ya, bertentangan. Harus kalau Rasul ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Nah, jadi Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya yang tidak mau mengikuti aku itulah yang gak mau masuk surga. Jadi kamu mau masuk surga, mau gak mau belajar. Ya, semua pasti mau sebenarnya, tapi gak mau kalau ingin kalau mengikuti Rasulullah SAW, itu masalahnya. Ya, jadi untuk bisa masuk surga adalah harus mengikuti Rasulullah SAW. Baik, yang keempat. Nah, ini min sifatil mu'minin al-lazimah. Jadi ini merupakan, jadi mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Atau tanda orang mukmin itu adalah mengikuti Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW. Sikap yang harus dibangun adalah mentaati Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Apa kata Rasulullah? Sami'na wa ata'na. Itulah sikap atau sifat seorang muslim. Sifat seorang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na. Kami mau dengar dan kami siap untuk mentaati ya Rasul ya Allah. Nah, lihat kata Allah, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya.
sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya saja ucapan orang mukmin jika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma baik untuk berhukum di antara mereka, an yaqulu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung ketika mereka sami'na wa ata'na kepada Allah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang Rasul perintahkan, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ta'na. Ya, kami mendengar, kami mentaati. Nah, gitu. Ya. Dulu pada masa sahabat ada hal-hal yang sangat menarik tentang masalah ini, sami'na wa ta'na ini. Ya. Kenal bu, nama seorang sahabat nama Julaibib. Tahu nggak Julaibib? Ya. Jadi ada sahabat Rasul namanya Julaibib. Ayo, siapa tahu Julaibib itu gimana? Sahabat Rasul rajin beribadah, tapi maaf, wajahnya kurang menarik. Dia miskin. Ya, sudah gak ada orang tua, miskin, gak punya rumah, tidurnya di masjid. Ya, tidur di masjid, gak punya rumah memang. Bukan karena memang apa, bukan karena dia memang suka di masjid lalu dia tidur di masjid, karena dia gak punya rumah, sehingga tidur di emperan masjid. Itu namanya Julaibib. Wajahnya gak menarik. Hampir kalau ditawarin semuanya, mau nggak menikah sama dia? Nggak mau semuanya, karena wajahnya tidak. Nah, saya nggak bilang buruk, nggak, saya nggak tega ya. Ngomong dia nggak, kurang menarik, wajahnya kurang menarik. Kemudian apa namanya? Nggak punya harta, nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya. Ya, wajahnya nggak menarik, nggak punya pekerjaan tetap. Ya, nggak punya harta sama sekali, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Tapi jangan tanya solehnya dia, jangan tanya ibadahnya dia, jangan dia patuh sama Rasulullah SAW, patuh sama Rasulullah luar biasa dia. Ya, nah suatu ketika Julaibib ini kan apa namanya sudah umur dewasa, sudah waktunya menikah lah begitu. Kata Rasulullah, wahai Julaibib, mau gak kamu menikah wahai Julaibib? Rasul nawarin menikah. Ya Rasulullah, siapanya yang mau sama saya Rasulullah? Ya, saya sudah terima, saya sudah bersyukur sama Allah, dia Rasulullah. Dan dia mau terima saya bersyukur, saya ibadah sama Allah Jalla. Ya, saya udah gak berhak untuk bisa beri oleh orang. Siapa menteri yang mau sama saya Rasulullah? Siapa seorang orang tua yang menerima saya untuk jadi penantunya? Tidak ada yang Rasulullah. Kata Rasulullah, sekarang kamu mau nikah tidak? Kita tahu ya, kalau mau nikah ya semua orang juga mau nikah ya Rasulullah. Ya, mau sesuatu itu nikah. Udah, kamu nanti nikah ya, kamu nanti nikah. Saya cari dulu calon ya. Ya Rasulullah, memang siapa yang mau ya Rasulullah? Udah, kamu siapa saja mau menikah. Cuma rahimahumullah, rupanya Rasulullah kemudian mencari perempuan ya sangat cantik. Sangat cantik. Ya kalau dalam bahasa kita mungkin kembang desa lah begitu. Ya, kembang desanya dicari. Ya, kembang desa sangat cantik di situ, dan orang tua yang berada, orang tua termasuk terbesar di situ. Ya, bayangkan misalnya anaknya gubernur misalnya begitu ya, anaknya gubernur misalnya begitu, atau bocah-bocah anaknya kepala desa aja deh, anaknya kepala desa aja begitu ya, cantik di situ, kepala desa. Jadi Rasulullah datang kepada bapaknya, tokoh di situ. Kata Rasulullah SAW, ya, mau nggak kamu, ya, mau nggak aku melamar anak kamu?
aku melamar anak kamu. Udah seneng banget Rasulullah ngamar gitu kan. Oh seneng banget dia. Ya Rasulullah, saya akan menerima engkau ya Rasulullah. Siapapun yang engkau lamar pasti terima ya Rasulullah, gitu kan. Kata Rasulullah, oh kau kamu terima? Iya pasti saya terima ya Rasulullah, gitu kan. Akhirnya kata Rasulullah, saya melamar anak kamu untuk Julaibib. Kaget dia loh, Julaibib sih Rasulullah. Karena sudah ngomong, saya terima ya Rasulullah, gitu kan. Kan Julaibib kaget dia kan Julaibib. Kata dia, ya Rasulullah, ini kan nikah sama anak-anak saya, dan bilang saya akan menjawab ya Rasulullah, gitu. Maka disampaikanlah, lalu dia pulang ke rumahnya menyampaikan kepada istrinya sebelum ke anaknya. Namanya apa namanya? Ya, Umi gitu kan? Ya, Umi ini ada Rasulullah lamar anak kita ya Umi. Kata istri, oh alhamdulillah Rasulullah mau melamar anak kita gitu. Tapi bukan Rasulullah itu sudah nyebit. Sudah biar Rasulullah gitu. Astagfirullah kata kita, kok itu sudah nyebit gitu kan? Ya Rasulullah lamar itu sudah nyebit. Bagaimana ini? Gitu kan? Nah, jamaah rahimahumullah, ya udah. Kata Rasulullah minta sampai aja kepada anaknya itu, ya. Lalu sampai pada anak tersebut disampaikan kepada anaknya, ya, wahai anak Ananda, gitu ya, kamu mau ketemu nikah sama Julaibib? Astagfirullah ayahanda, ibu dan tak kok Julaibib memang gak ada laki-laki lain apa? Ada laki-laki lain apa? Sampai Julaibib ya ayahanda ibu tidak begitu kan? Akhirnya dia kamu gak mau nih, ya nanti kalau gak mau sudah. Kalau kamu gak mau, nanti saya sampai kepada Rasulullah. Kalau kamu gak mau, Rasulullah kata untuk Rasulullah minta untuk Julaibib, untuk kamu itu Julaibib, wahai Ananda. Apa lagi anak? Lihat bagaimana seorang dari sini. Wahai ayah anda, kalau Rasulullah minta, kita harus mengikuti Rasulullah. Ayah anda sami'na wa ata'na, katanya. Rasulullah minta, masa kita menolak? Apapun yang Rasulullah minta, sami'na wa ata'na. Tadi dibilang bahwa memang ada laki-laki lain gitu. Tadi memang ada laki-laki lain apa? Ya, dia yang untuk saya. Dan begitu tahu dari Rasulullah SAW, maka itu Rasulullah yang minta, iya buat iya ya anda, tidak ya wahai ayah anda, sami'na wa ata'na. Aku mau, aku siap menikah dengan Julaibib. Dan jemaah rahimakumullah, ya, luar biasa. Ini ketaatan pada Allah, pada Rasulullah SAW. Apa Rasulullah siap? Meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Coba kita yang begitu dia bagaimana? Ya, itu. Jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi kemudian? Maka kemudian sampai kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang tuanya setuju, anak setuju untuk nikah dengan Julaibib. Ya, jadi kemudian udah sang perempuan pun dengan senang hati karena Rasulullah yang menjodohkan, pasti ini penuh keberkahan kata dia. Pasti ini banyak kebaikan lewat wahai ayah anda. Pasti akan membawa kepada kebahagiaan kita wahai ayah anda. Karena itu Rasulullah SAW. Maka kita harus sami'na wa ata'na. Nah, coba rahimahumullah, ketika sampai kita Julaibib, wahai Julaibib kamu saya nikah dengan si fulana. Ini wah, siapa tuh itu kan apa namanya, kepala desa itu, anaknya orang kaya, jabat lagi begitu kan. Dan apa mungkin ya Rasulullah, udah kamu saya sengaja menikah dengan dia. Ya Rasulullah, ini orang berada ya Rasulullah. Nanti nikahnya bagaimana Rasulullah? Kan perlu dana ya Rasulullah, saya nggak punya uang sama sekali. Walimanya pakai apaan? Saya nggak punya uang Rasulullah. Apa tersebut? Kamu sekarang pergi sana, pergi ke Abu Bakar. Sampaikan ke Abu Bakar, apa kamu mau nikah? Sama Abu Bakar. Kamu kasih ini uang sekian dinar untuk pernikahan kamu. Masya Allah. Langsung itu Abu Bakar dikasih dana untuk persiapan walimah. Pulang lagi sampai kepada Rasulullah, Abu Bakar kasih uang segini Rasulullah, ya udah
udah kamu simpan aja dulu ya untuk apa namanya untuk pernikahan kamu. Gitu. Kurang enggak? Ya sebenarnya sih pas-pas dari Rasulullah. Udah, karena kamu udah pergi lagi ke Utsman bin Affan. Pergi ke Utsman bin Affan. Sebelum Utsman bakal mau nikah. Kata Utsman, udah kamu orang apaan? Ke semuanya. Sama Utsman dilengkapi semua yang kemudian juga begitu untuk pernikahan. Artinya bahwa dengan Abu Bakar, dengan Utsman sudah lengkap semua cukup untuk menikahi seorang gadis yang sangat cantik, kembang desa, anak pejabat tinggi. Artinya walimahnya bukan walimah yang sederhana untuk menghormati sang mertua itu. Karena rahimakumullah dikasihlah harta cukup untuk walimah itu. Namun kemudian sebelum ya hari walimah ada jihad fisabilillah. Ada panggilan jihad fisabilillah. Ya. Maka karena ada jihad sebelum dia nikah, maka dia berangkat jihad dulu. Berangkat jihad fisabilillah, ternyata kemudian Allah takdirkan dia syahid. Dia mati syahid. Masya Allah. Inilah keberkahan sami'na wa ata'na, itu luar biasa. Ya. Jadi sang korban ini sudah siap-siap terima meskipun dia sebenarnya nggak cocok secara perasaan lah dia cocok, tapi memang Allah puji ketaatannya ke Rasulullah SAW. Terus usia dia. Kenapa dia? Demi Allah, wahai ayahanda, saya ingin bertemu dengan Julaibib Nabi di surga yang wahai ayahanda, kata Anas. Ketika dia tahu bahwa Julaibib adalah seorang sahabat yang luar biasa dan syahid fisabilillah, maka dia wahai ayahanda, saya ingin ketemu dengan Nabi di surga wahai ayahanda. Itulah kisah Julaibib. Ya. Jadi ketaatan ya, sang gadis ini kepada Rasulullah luar biasa. Sami'na wa ata'na. Ya, itulah sifat orang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Maka ini sifat yang mesti dimiliki oleh orang mukmin, yaitu mentaati Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah SAW. Baik, yang terakhir ya, min muqtadayat syahadatain, salah satu tuntutan syahadatain, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rahimahumullah, ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Di antara tuntutannya adalah kita harus mengikuti Rasulullah. Jadi kalimat asyhadu anna Muhammadan, saya bersaksi, saya berjanji untuk menjadikan Rasulullah dalam panutan saya. Itu di antara maknanya. Maka mentaati Rasulullah, meneladani Rasulullah adalah bagian dari tuntutan kalimat syahadatain. Kalau orang bersyahadat, maka otomatis dia harus mau mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, ini bagian daripada tuntutan kalimat syahadatain. Ya, berjanji, bersaksi, berikrar bahwa saya akan mengikuti Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, rahimahullah, itulah beberapa hal kenapa kita harus mengikuti atau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, waktu sudah jam 10 kurang sedikit ya, sisanya bisa untuk tanya jawab. Demikian, aku berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih untuk materinya. Silakan dibuka sesi pertanyaan dari Ibu Munani dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam rangka meneladani Rasulullah di antara kebiasaan Rasulullah waktu mau tidur itu ada beberapa surat yang dibaca dan kebiasaannya yang lain. Nah, misalnya semua yang sudah kita
kita belum bisa tidur. Terus kita tambah misalnya baca surat yang lain, apakah itu termasuk ini Ustaz? Mengadakan atau bagaimana? Karena kadang sudah membaca sekian banyak itu belum bisa tidur juga, jadi ditambah yang kita hafal itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Ini menunjukkan bahwa Ibu berusaha optimal untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan memang banyak sunnah-sunnah Rasulullah ya yang bisa kita ikuti ya. Memang mungkin kita tidak semuanya, tapi kita usaha untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW dalam berbagai kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, ada pun terkait masalah zikir, baca-bacaan ya. Apalagi ini memang untuk mengisi waktu kan gitu ya. Karena belum tidur maka kita bisa baca apa saja meskipun Rasulullah tidak melakukannya. Kenapa? Ini dalam rangka untuk zikir. Fadhkurullaha dzikran katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, zikirlah, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi untuk masalah zikir itu tidak ada batasan, bahkan harus sebanyak-banyaknya. Ya, makanya dalam semua ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada batasan, tapi untuk zikir itu tidak ada batasan. Fadhkurullaha dzikran katsira. Ya, maka zikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ada waktu senggang, zikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Ada contoh-contoh yang khusus, misalnya baca subhanallah 3 kali itu salah misalnya. Ya itu khusus itu. Tapi kalau mau nambah nggak apa-apa. Secara umum, ya. Yang penting adalah masih dalam rangka zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca Quran juga zikir. Afdhalul dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ya, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Maka kemudian baca Quran itu adalah bagian daripada zikir. Maka ketika baca Al-Quran sudah, As-Sajdah sudah, Ad-Dukhan sudah, baca sudah, semuanya masih juga belum tidur juga, baca yang lain silakan. Baca Al-Kahfi kalau Jumat, baca Yasin juga sudah misalnya. Ya, semuanya sudah baca semuanya, udah baca apa saja boleh. Ya, Ar-Rahman boleh, Al-Waqiah boleh, semuanya kalau memang seperti itu. Ya, jadi boleh mengisi waktu dengan membaca Al-Quran sekuat kita, semampu kita. Ya, jadi boleh Bu ya. Memang diawali dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Al-Mulk misalnya, ya, Al-Dukhan misalnya, ya dan seterusnya. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah boleh dua ayat terakhir dari surat At-Taubah yang berbunyi Laqad ja'akum rasulun min anfusikum seterusnya itu untuk dibaca pada saat sholat? Itu pertanyaannya. Maksudnya untuk sholat Ya Bu ya, pertanyaannya adalah setelah Al-Fatihah. Jangan boleh kata Al-Fatihah, nggak boleh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Boleh nggak itu dibaca setelah sholat Al-Fatihah? Ya boleh aja. Boleh aja. Kalau kita suka seperti itu, baca bunyi itu nggak apa dibaca. Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma 'anittum, untuk mengingat tentang Rasul bagaimana kepada kita. Ya, harisun 'alaikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi mengingat tentang Rasulullah SAW supaya kita semakin cinta kepada Rasulullah
ingat sama Rasulullah SAW boleh. Ya, di antara ayat yang kita cintai, yang kita sukai, misalnya itu nggak apa-apa. Ya. Nah, dulu ada seorang sahabat Rasul. Ya, ini contohnya ya, contohnya. Ada seorang sahabat Rasul baca satu ayat diulang-ulangi karena dia nggak punya hafalan. Nggak punya hafalan. Ingin agak panjang sholatnya, agak panjang berdirinya agak lama, tapi dia hafal. Satu ayat diulangi lagi, satu ayat diulangi terus berkali-kali gitu. Berulang-ulang begitu. Nah, ada orang yang tahu itu, dia berulang terus begitu dan dilapor sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini si A ini kalau sholat ya Rasulullah, ya kalau sholat sunnah itu Rasulullah, dia baca ayat ini. Satu ayat diulang terus ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Nah, kalau panggil dia ke saya. Dipanggillah dia ke Rasulullah SAW. Kenapa kau baca itu? Dan kamu ulang-ulang terus. Apa ada dia? Ya Rasulullah, saya suka dengan itu Rasulullah. Saya suka dengan ayat ini Rasulullah. Apa Rasulullah SAW? Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu sukai. Artinya boleh. Artinya boleh selama yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Ya, jangan ayat cinta, jangan tuh ya. Jangan ayat yang lain. Selama yang dibaca Al-Quran maka boleh dibaca dalam sholat. Ya, artinya bahwa tidak ada batasan harus ayat ini atau itu, tidak ada. Harus berapa ayat, tidak ada. Satu ayat dibaca berulang-ulang boleh. Ya, boleh. Cuma kalau jadi imam jangan begitu, Bu. Ini kata namanya, kata kanan lah gitu ya. Ya, Maghrib itu, Isya itu, subuh itu lagi kata namanya, ini enggak ada lain apa gitu. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau lagi jadi imam nggak boleh ya. Atau nggak boleh, tapi jangan nanti menimbulkan makmumnya nanti resah. Kata makmumnya, ini kan ada yang lain apa ya? Jadi dulu ada orang, dia ini mu'alaf, ya, dia ini mu'alaf. Karena dia tokoh, akhirnya dia jadi imam terus. Yang dia hafal cuman apa? Yang dia hafal cuman inna atau ini sama kulhuwallah saja. Terus inna atau inna kulhuwallah ya. Yang pertama kedua adalah apa? Surat kedua rakaat kedua adalah kulhuwallah terus begitu. Maghrib, Isya, subuh. Akhirnya apa namanya itu? Kalau doain amin, inna atau inna langsung kita sama maunya. Inna atau inna apa makmumnya supaya rakaat kedua langsung amin kulhuwallah ahad langsung makmumnya begitu kulhuwallah ahad langsung karena sudah apa makmumnya karena dia selalu itu. Nah, apakah boleh ya? Boleh aja. Cuma kalau jadi imam ya jangan itu aja, nanti makmumnya nanti akan bosan. Ya bosan nanti. Takutnya bosan. Meskipun sudah kamu bosan tapi takutnya karena berulang terus. Toh masih banyak yang lainnya lagi begitu ya. Jadi intinya Bu, boleh ya, boleh. Ya. Boleh, jadi nggak masalah insyaallah. Insyaallah. Baik. Ya Pak Ustadz, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama kan ada aliran yang berpegangan hanya kepada Al-Quran saja dan tidak mau berpegangan ke sunnah dan hadis. Ini seperti apa? Lalu yang kedua, sekarang ini kan banyak peringatan Maulid. Lalu gimana yang bentuknya tablik akbar tuh tapi menutup jalan umum. Jadi banyak kepentingan orang yang terganggu dengan adanya itu. Jadi orang mau kesel nanti dibilang benci Maulid, benci sunnah, padahal kan ini mau lewat jadi nggak bisa harus jauh gitu di situ gitu. Ya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi pertama, memang ada kelompok-kelompok aliran yang memang hanya menggunakan Quran saja, nggak mau menggunakan sunnah Nabi. Ini yang disebut dengan ingkar sunnah. Ya, kelompok ingkar sunnah. Ada juga nama yang lain adalah kelompok Quran sejati. Quran sejati maksudnya adalah hanya Quran yang dipakai, nggak mau hadis Rasulullah SAW.
ini salah satu kelompok yang menyimpang ya, dan sesat, menyimpang dan sesat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyuruh kita untuk mengambil sunnah Nabi tadi, ya. Apa namanya? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Jadi apa yang datang dari Nabi dan Rasul maka ambillah, dan apa yang datang dari apa yang dilarang maka jauhilah. Nah ini wa ma nanti ya. Nih wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang Rasul maka jauhilah. Tegas dari Allah supaya kita mengambil dari sunnah Rasul. Berarti kalau tidak mengambil sunnah Rasul berarti menyalahi perintah Allah ini. Ya, menyalahi perintah Allah ini. Gitu ya. Jadi Quran sendiri menyuruh kita untuk mengambil dari Rasulullah SAW. Gitu. Ini perintah Allah, bukan perintah Rasulullah. Kalau hadis banyak, Rasul katakan, ya, jadi ambil dari Allah dan juga ambil dari Rasulullah, banyak seperti itu, ya. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya, mereka tidak mau mengambil ini, berarti tidak mau mengambil perintah Allah tersebut untuk mengambil perintah Rasulullah SAW. Ya. Ada atiullah dan Rasul, ada wa ma atakumur rasul fakhudhu, jelas. Apa yang datang dari Rasul ambil, ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang datang dari dalam dilarang oleh Rasul maka jauhilah, jelas. Nah, ya. Nah, maka itu ada namanya adalah ingkar sunnah. Ingkar sunnah. Makanya kemudian kalau orang tidak mengambil sunnah Rasul, bagaimana dia mau sholat? Ayo. Memang ada dalam sholat zuhur, asar ada? Enggak ada. Sholat maghrib, sholat isya enggak ada dalam Al-Quran. Kita tahu ada sholat maghrib, sholat isya, subuh itu dari sunnah. Berapa rakaatnya? Ada di sunnah. Kalau enggak menggunakan sunnah, ya enggak ada sholat. Sholatnya enggak jelas. Ya, karena hadis itu adalah memperjelas apa yang ada dalam Al-Quran. Itu fungsi hadis Rasulullah, memperjelas apa yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Maka kalau ada sunnah ya nggak bisa kita pahami, nggak bisa kita praktekkan. Zakat atau zakat? Ada dalam Al-Quran zakat sekian sekian persen dari penghasilan ada? Nggak ada. Berapa batasnya wajib zakat? Nggak ada dalam Quran. Ya, dalam hadis dijelasin kalau penghasilan atau kalau harta sudah sekian baru wajib zakat. Zakatnya sekian, itu ada dalam sunnah. Kabar nggak ada. Ya, gitu. Makanya kemudian kalau orang tidak mengambil sunnah Rasul, maka dia tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Tidak bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak menggunakan sunnah Rasul. Ya, baik. Yang kedua, apa tadi? Tablik akbar. Tablik, ya, peringatan Maulid ya, yang mengganggu atau menutup jalan umum. Boleh nutup jalan asalkan diberi jalan alternatif. Kalau memang terpaksa nutup jalan, maka kasih jalan alternatif yang mudah, jangan susah, jangan. Ya, misalnya kalau di sini misalnya, di mana ini? Di daerah sini misalnya, ini nutup jalan, tapi dia jalan lewat sampingnya atau apanya, nggak apa-apa. Tapi kalau jalannya sudah nggak ada akses lain, tutup, maaf ya, tutup orang lain banyak nanti. Sebaiknya dihindari yang bisa merugikan banyak orang. Ya, gitu. Nah, dihindari yang seperti itu. Karena jangan sampai kita mengaku mencintai Rasulullah, tapi malah mendolimi orang lain. Ya, jangan mendolimi orang lain. Nah, kalau banyak gang boleh. Banyak kan boleh ya,
di sini ditutup, bisa langsung Bu atau Pak, nah, boleh. Ya maaf ditutup dan bisa langsung Pak. Artinya ada jalan alternatif lah gitu. Itu bukan satu jalan, ada jalan lain bisa dilewati. Nah gitu ya, itu boleh. Tapi kalau itu satu jalan, orang nggak bisa lewat kalau ditutup misalnya harus putar jauh sekali, nah nggak boleh. Itu mendolimi banyak orang, ya, karena itu adalah jalan umum, gitu ya. Kecuali dikasih jalan alternatif yang lain yang tidak terlalu menyulitkan, agak sulit tapi tidak terlalu menyulitkan, gitu ya. Allah bisa pilih. Ada yang lain? Silakan. Ya cukup. Baik ya, cukup Bu ya, Bapak ya, juga semuanya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan bersama-sama baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Semoga kita sehat, lapang rezeki, dimudahkan seluruh urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ma yanbaghi li jalali wajhika karim 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma sabbatina fid wa afiyah fil jasad wa zidna fil ilmi wal rizqi wa rizqi wa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة